Rumor yang tidak menyenangkan seperti itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Paviliun Sabat Surgawi. Mereka tidak akan menunda perang peringkat kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Liu Suifeng melanjutkan, masalah ini sangat aneh. Hingga saat ini, masih belum ada alasan yang diberikan mengenai hal tersebut. Selain itu, bahkan kompetisi murid luar pun tertunda. Ini sangat membingungkan. Xiao Chen merenung dan berkata, tidak perlu repot. Hanya ditunda, bukan dibatalkan. Benar sekali, bagaimana kabar kakak Ruyue akhir-akhir ini? Aku belum melihatnya akhir-akhir ini. Liu Suifeng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, sebenarnya, dia melukai esensnya saat terakhir kali dia mengaktifkan formasi pedang absolut kuno yang diperkuat. Dia tidak akan bisa berkultivasi selama setengah tahun. Baru-baru ini, dia memberi nutrisi pada dirinya sendiri dengan herbal spiritual. Kalau tidak, kerusakannya akan lebih besar. Ekspresi kaget muncul di wajah Xiao Chen. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres terakhir kali. Jadi, itu sangat serius. Xiao Chen secara alami tahu betapa seriusnya membuang-buang waktu setengah tahun. Dia tidak menyangka Liu Ruyue akan berkorban seperti itu untuknya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Xiao Chen berkata dengan nada menyalahkan. Jika dia tahu akan ada konsekuensi serius sebelumnya, Xiao Chen tidak akan menerimanya. Liu Suifeng tersenyum tak berdaya, saya ingin, tetapi kakak saya tidak mengizinkannya. Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan menerima kebaikannya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia ingin bangun dan mencari Liu Ruyue tetapi Liu Suifeng segera menghentikannya. Dia berkata, jangan pergi, kepribadian kakakku sangat keras kepala. Karena dia tidak ingin kamu mengetahuinya, kamu sebaiknya berpura-pura tidak mengetahuinya. Xiao Chen hanya bisa kembali ke tempat duduknya. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Liu Suifeng bangkit dan pergi. Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan penundaan perang peringkat. Selama tidak dibatalkan, tidak apa-apa. Lagi pula dia tidak terburu-buru meninggalkan puncak Qingyun. Namun, masalah Liu Ruyue yang menghabiskan setengah tahun berkultivasi membuat Xiao Chen merasa tidak tenang. Jika dia tidak bisa memahami niatnya saat ini, dia akan menjadi bodoh. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat melepaskan diri dari mereka ketika mereka berada di dunia fana. Namun, bagaimana Xiao Chen bisa berpura-pura santai saja? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekarang sudah malam. Xiao Chen berhenti berkultivasi dan melompat keluar dari halaman rumahnya. Sekali lagi, dia sampai di sebuah pohon besar di luar halaman Liu Ruyue. Cahaya bulan yang indah menyinari tanah. Liu Ruyue berada di halaman, melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu, mempraktikkan teknik pedangnya. Lampu pedang bergerak kemana-mana, energi yang kuat memenuhi tempat itu. Setelah Liu Ruyue maju ke Martial King, pedangnya Qi jelas menjadi lebih halus daripada sebelumnya. Ketika pedang Qi bergerak di udara, rasanya seperti udara diiris, menciptakan riak samar. Huci. Tanpa peringatan apapun, sehelai pedang Qi yang cemerlang tiba-tiba terbang ke pohon besar tempat Xiao Chen berada. Itu berpindah jarak 500 meter dalam sekejap. Bisa. Pohon besar yang tebal itu segera dibelah menjadi 2 di batangnya, memperlihatkan Xiao Chen di belakangnya. Liu Ruyue dengan cepat bergegas mendekat. Ketika dia melihat Xiao Chen di sana, dia menghela napas lega. Lalu, dia menyarungkan pedangnya. Dia bertanya, Ye Chen, mengapa kamu bersembunyi di balik pohon ini? Xiao Chen merasa sangat malu. Rona merah segera muncul di wajahnya yang halus. Dirinya yang biasanya tenang kini tidak bisa ditemukan. Xiao Chen tiba-tiba ditemukan sedang mengintip orang lain. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Xiao Chen berdiri di atas pohon yang patah dan tergagap lama sebelum berkata, benar. Mengapa saya bersembunyi di balik pohon ini? Aneh sekali. Liu Ruyue memandang Xiao Chen yang malu dan merasa itu lucu. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, pohon ini memiliki energi spiritual surgawi. Saat berdiri di atasnya, itu akan membuat seseorang menenangkan diri. Ini adalah tempat yang baik untuk memahami dan menerobos kemacetan. Ye Chen, kamu sedang memahami teknik bela diri, kan? Xiao Chen perlahan menjadi tenang dan tersenyum, ya, benar. Ruyue, aku tidak menyangka kamu mengetahui rahasia ini.
Pohon ini memang sangat bermanfaat. Saya hampir menembus kemacetan saya. Liu Ruyue mengungkapkan senyum nakal di wajahnya yang menawan. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Kalau begitu, saya harus meminta maaf kepada Anda. Aku seharusnya tidak mengganggumu lebih awal. Aku bahkan menghancurkan kayu spiritual ini. Aku sungguh minta maaf." Nada suara Liu Ruyue menenangkan keadaan emosi Xiao Chen yang panik. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Itu bukan masalah. Setelah pohonnya dipatahkan, energi spiritual akan bocor keluar. Itu bahkan lebih baik untuk menerobos kemacetan. Hanya saja pohon ini tidak akan berguna di masa depan." Liu Ruyue mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu harus tetap di sana dan fokus pada pemahaman. Aku akan datang dan memeriksamu besok pagi." Xiao Chen merasa sangat malu di hatinya. Pohon ini sebenarnya tidak memiliki energi spiritual. Jika dia berdiri di sini sepanjang malam, akan sulit untuk menahannya, bahkan jika dia tidak harus bergerak. Huci! Xiao Chen melompat dari pohon yang patah dan mendarat dengan lembut di hadapan Liu Ruyue. Liu Ruyue mengangguk sambil tersenyum, "Pahlawan muda Ye, mengapa kamu tidak melanjutkan pemahamanmu?" Xiao Chen tersenyum malu-malu, "Ruyue, tolong jangan menertawakanku." Liu Ruyue tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, aku akan berhenti mengolok-olokmu. Masuklah. Ada apa?" Setelah mereka tiba di halaman Liu Ruyue dan duduk, Xiao Chen memberitahunya tentang apa yang dikatakan Liu Suifeng kepadanya tentang perang peringkat yang ditunda. Liu Ruyue berkata dengan suara lembut, "Saya tahu tentang masalah ini. Tidak ada alasan khusus mengenai hal ini. Dibutuhkan sejumlah besar tenaga kerja untuk mengatur sesuatu seperti perang peringkat murid dalam. Hampir seluruh sekte harus ikut serta. Paviliun Saber Surgawi tidak memiliki cara untuk mengatur dua acara besar dalam waktu singkat." Xiao Chen merasa curiga dan bertanya, "Apakah maksudmu, ada peristiwa lain, yang lebih megah daripada perang peringkat murid dalam?" "Apa itu?" Liu Ruyue mengangguk, "Masalah ini seharusnya menjadi rahasia untuk saat ini. Namun, tidak ada masalah untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Leng Liusu meninggalkan pelatihan terisolasinya. Dia sekarang adalah puncak Raja Bela Diri kelas rendah." Xiao Chen tertegun beberapa saat sebelum dia bereaksi. Leng Liusu baru berusia 17 tahun. Namun, budidayanya sekarang berada di puncak ranah Raja Bela Diri kelas rendah. Selain kata setan, tidak ada kata lain yang cukup untuk menggambarkan bakatnya. Alam kultivasi yang tidak dapat dicapai kebanyakan orang seumur hidup mereka dicapai oleh Leng Liusu pada usia 17 tahun. Selain itu bukan Raja Bela Diri kelas rendah awal, tapi Raja Bela Diri kelas rendah puncak. Semakin awal seseorang memasuki dunia Martial King, semakin banyak yang akan mereka capai di masa depan. Ini adalah fakta yang terbukti. Di masa lalu, Kaisar Guntur menjadi Raja Bela Diri pada usia 17 tahun, Raja Bela Diri pada usia 20, seorang petapa bela diri pada usia 30 setelah perjuangan hidup dan mati, dan akhirnya menjadi Kaisar Bela Diri pada usia 40, memerintah segalanya di bawah langit. Ada banyak ahli sejarah, masing-masing berbeda satu sama lain. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua menjadi Raja Bela Diri sebelum usia 20. Jika seorang kultivator tidak dapat menerobos ke Martial King sebelum usia 25 tahun, pencapaian mereka di masa depan akan terbatas pada Martial King. Saat itu, Murong Chong telah memberitahu Xiao Chen beberapa hal tentang Leng Liusu, mengatakan bahwa dia akan mengejutkan dunia ketika dia keluar dari pelatihan terisolasi. Sepertinya dia benar. Garis keturunan yang diturunkan oleh Kaisar Sabre benar-benar mengejutkan. Liu Ruyue melanjutkan, tetua pertama telah mengirim seseorang untuk memberitahu 3 tanah suci. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini agar 3 tanah suci mengirim seseorang untuk sepenuhnya menutup celah spasial di Paviliun Sabre Surgawi. Orang-orang dari 3 tanah suci akan datang. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa mereka menunda perang pemeringkatan murid dalam akhir tahun. Jika orang-orang dari 3 tanah suci benar-benar datang, perang peringkat murid dalam tidak akan ada artinya jika dibandingkan. 3 tanah suci terpisah dari dunia. Legenda 3 tanah suci dapat ditemukan di setiap sudut benua Tianwu. Di mata masyarakat, itu hanyalah mitos yang tak tersentuh. 3 tanah suci telah ada sejak zaman kuno. Mereka telah bertahan selama puluhan ribu tahun, mewariskan warisan mereka selama berabad-abad.
Kekuatan mereka tak terduga, mereka adalah harapan terakhir benua Tianwu. Sudah banyak kejadian yang diketahui dalam sejarah di mana tiga tanah suci memimpin orang-orang untuk memukul mundur ras iblis, membantu umat manusia untuk bertahan hidup. Kedatangan tiga tanah suci pasti akan mengejutkan seluruh negara Qin besar. Ketika itu terjadi, semua klan dan sekte bangsawan di negara Qin besar harus datang dan memberikan penghormatan. Jika salah satu jenius dari berbagai kekuatan dipandang baik oleh orang-orang di tiga tanah suci, mereka akan memperoleh kekayaan besar untuk diri mereka sendiri. Dengan adanya tanah suci yang menjaga mereka, status mereka akan meningkat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tiga tanah suci, Istana Gairah Phoenix, Gerbang Bela Diri Suci, dan Kota Kaisar Putih, memberi Xiao Chen perasaan jijik secara naluriah. Selain itu, dia adalah seorang ascender, jadi dia tidak merasa kagum pada mereka. Oleh karena itu, dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Namun, kesempatan untuk melihat kekuatan orang-orang dari tanah suci ini sedikit menarik minat Xiao Chen. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki para penggarap dengan roh bela diri suci yang diwarisi. Setelah Xiao Chen berpikir sejenak, dia berkata, tiga tanah suci akan datang. Jika mereka datang, yang mana? Istana Gairah Phoenix, Gerbang Bela Diri Suci, atau Kota Kaisar Putih? Liu Ruyue menjawab, kemungkinan salah satu dari mereka datang sangat tinggi. Tiga tanah suci selalu mencari orang-orang jenius di benua ini. Bakat Leng Liusu pasti akan menarik perhatian mereka. Mengenai tanah suci yang mana, saya tidak yakin. Setelah topik ini berakhir, keduanya mengobrol lama. Ada beberapa kali Xiao Chen tersendat dan ingin bertanya padanya tentang kehilangan waktu kultivasi selama setengah tahun. Namun, dia berhasil menahan dorongan itu. Karena Liu Ruyue tidak ingin mengatakannya, Xiao Chen hanya akan mengubur ini di dalam hatinya. Cukuplah dia mengetahuinya. Langit malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap, Xiao Chen bangkit dan pergi, aku akan kembali dulu. Terlepas dari situasinya, saya akan mendapatkan tempat pertama dalam perang peringkat untuk puncak Qingyun. Liu Ruyue tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, saya akan berterima kasih sebelumnya. Namun, lain kali kamu datang mencariku, langsung saja masuk. Meskipun ada banyak pohon di sini, tidak semuanya memiliki energi spiritual. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak perlu lagi, aku sudah mengatasi kemacetanku. Bagi saya, pepohonan tidak lagi penting. Setelah Xiao Chen berbicara, mereka bertukar pandang dan tersenyum lembut. Mereka memahami satu sama lain tanpa kata-kata. Bagi Xiao Chen, pohon itu memang tidak penting lagi. Serangan Liu Ruyue tidak hanya merobohkan pohon di luar halaman rumahnya, tetapi juga menghancurkan dinding di jantungnya. Karena aku menyukainya, aku akan tampil berani tanpa menekan emosiku. Jika saya terus memikirkan konsekuensinya, saya akhirnya akan khawatir. Tidak perlu khawatir apakah dia akan bertemu Liu Ruyue atau tidak, apakah dia harus meninggalkan puncak Qingyun atau tidak. Orang yang dia sukai ada di sini, dia akan mengingatnya di dalam hatinya. Terlepas dari seberapa jauh jarak mereka, mereka hanya perlu mengetahuinya di dalam hati. Setelah Xiao Chen meninggalkan halaman Liu Ruyue, dia merasa seperti sebuah batu besar terangkat dari dadanya. Dia merasa sangat santai. Meskipun mereka berdua tidak mengatakannya secara langsung, ada perasaan aneh, pemahaman diam-diam, mereka berdua tahu niat masing-masing. Saat Xiao Chen perlahan berjalan di jalur pegunungan di hutan, dia menatap bulan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di hari-hari berikutnya, selain bekerja keras dalam berkultivasi, Xiao Chen selalu meluangkan waktu untuk datang ke halaman Liu Ruyue pada malam hari. Keduanya berbicara tentang segala sesuatu di bawah langit, tidak ada yang tidak mereka bicarakan, mereka hanya menikmati percakapan mereka satu sama lain. Namun, hal yang paling sering mereka bicarakan adalah pemahaman mereka tentang jalan bela diri. Liu Ruyue telah mengumpulkan pemahaman mendalam tentang jalan bela diri. Dia memiliki pengalaman menerobos ke Martial King 2 kali. Dia memberitahu Xiao Chen semua hal yang perlu dia perhatikan tanpa melewatkan apapun. Maju dari Martial Saint ke Martial King adalah rintangan besar bagi para kultivator. Begitu mereka melewati rintangan itu, mereka akan dapat menikmati perlakuan dari seorang ahli dimanapun di negara Qin besar. Semakin dini mereka melewati rintangan tersebut,
semakin baik pencapaian mereka di masa depan. Xiao Cheng dengan jujur memberitahu Liu Ruyue tentang pemahamannya tentang negara. Di negara Qin besar, selain beberapa pakar dari generasi tua, dalam hal pemahaman negara, ia tak tertandingi di kalangan generasi muda. Liu Ruyue mendapat banyak manfaat darinya. Sulit untuk menghindari perselisihan ketika mereka begitu asyik mengobrol. Jadi mereka berdua akan membandingkan nada satu sama lain, menyempurnakan pemahaman mereka dengan pertarungan. Interaksi seperti itu lebih berguna daripada yang direnungkan Xiao Chen sendiri. Setelah seminggu, Xiao Chen mampu menyempurnakan Wukui mengungkapkan surga yang sebelumnya tidak dapat dia selesaikan. Percakapan seperti itu memungkinkan Xiao Chen memperoleh manfaat besar. Ini membuatnya semakin asyik dengan percakapan yang memuaskan. Dia pergi ke halaman Liu Ruyue hampir setiap malam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini, mereka berdua sedang mengobrol dengan gembira ketika ledakan keras datang dari ribuan meter di atas paviliun pedang surgawi. 7 meteor besar turun di atas puncak Qingyun di langit malam. Saat mereka turun, mereka memecahkan 81 penghalang paviliun sabat surgawi. Alarm yang menusuk berbunyi di seluruh pegunungan Lingyun. Ini memberikan kesan mendesak karena berdering tanpa henti. Kadang-kadang, akan ada seseorang yang melayang di udara di atas 7 puncak agung paviliun sabat surgawi. Aura mereka tersebar kemana-mana, semangat juang yang menakutkan tersulut. Ekspresi Xiao Chen dan Liu Ruyue berubah. Sebenarnya ada seseorang yang cukup berani untuk menerobos ke paviliun sabat surgawi. Ekspresi Liu Ruyue berubah serius saat dia melihat ke puncak-puncak Qingyun. Dia berkata, kita berdua tidak boleh mengambil tindakan secara membabi buta. Kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini. Tanpa Liu Ruyue mengatakan apapun, Xiao Chen juga bisa merasakan tekanan yang mengerikan. 7 meteor itu sebenarnya mengandung aura martial monark. Memikirkannya saja akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Hanya ada 10 raja bela diri yang diketahui di seluruh negara Qin besar. Namun, 7 raja bela diri muncul di paviliun sabat surgawi. Kekuatan raja bela diri sudah cukup untuk menghancurkan sebuah negara kota sendirian. Dengan 7 raja bela diri, itu seperti memiliki pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu tentara. Raja bela diri, raja bela diri, raja dari jalan bela diri. Gelar ini tidak diberikan begitu saja. Bahkan di negara jin besar, sebuah negara dengan banyak Venaroh, raja bela diri dianggap ahli. Selain itu, belum ada berita tentang martial sage yang muncul di negara Qin besar selama 1000 tahun terakhir. Oleh karena itu, martial monark adalah kekuatan tempur puncak yang dapat ditemukan. Jika sebuah sekte atau klan memiliki raja bela diri, mereka bisa langsung menjadi kekuatan besar. Adapun orang-orang yang terbang ke langit, mereka semua adalah raja bela diri kelas tinggi. Mengingat tingkat kultivasi Xiao Chen, bahkan jika dia pergi, gelombang kejut dari pertempuran saja akan mengubah dagingnya menjadi abu dan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Tidak diketahui berapa banyak raja bela diri yang berada di paviliun sabat surgawi. Mengingat bahaya yang tiba-tiba ini, Xiao Chen berpotensi melihat apa kartu truf paviliun sabat surgawi. Xiao Chen melihat ke langit dan bertanya dengan ragu, mengapa orang-orang ini datang? Liu Ruyue bergumam, senjata ilahi. Ledakan. 7 meteor di langit menembus penghalang yang dibangun oleh paviliun sabre surgawi. Nyala api meledak dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit dengan cepat. Bang! 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 Percikan api jatuh seperti hujan, jatuh di separuh tanah paviliun sabat surgawi. Ketika mendarat di tanah, mereka mengeluarkan ledakan hebat. Gelombang kejut melonjak kemana-mana, tanah memenuhi udara. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi puing-puing. Percikan api menghantam banyak petani yang tidak bisa bereaksi cukup cepat, mereka menjadi debu dalam ledakan, mati tanpa mayat utuh. Setiap tempat di paviliun sabat surgawi menjadi kacau. Sejumlah besar tempat rata dengan tanah. Kebakaran besar menutupi area yang luas. Beberapa bunga api terbang menuju halaman Liu Ruyue. Keduanya telah melihat kekuatan yang terkandung dalam percikan api dan tidak berani melawannya. Mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dan dengan cepat menghindar. Pada saat bersarang, halaman yang sebelumnya sangat bagus hancur berkeping-keping.
Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya menghempaskan keduanya, bersamaan dengan gelombang kejutnya. Keduanya berbalik dan mengirimkan beberapa helai pedang tajam Ki untuk menangani puing-puing dan gelombang kejut. Setelah percikan api tersebar, 7 pria parubaya berjubah biru muncul di hadapan semua orang. Ada 9 naga biru yang tersulam di jubah mereka. Ketujuh orang itu mengeluarkan aura yang melonjak dan luar biasa. Ini memberikan tekanan besar pada Xiao Chen di bawah. Banyak murid paviliun Sabat Surgawi yang melihat ke atas tidak mampu menahan tekanan ini. Mereka terjatuh begitu saja ke tanah, tidak bisa bangun setelah itu. Aura gabungan dari 7 Raja Bela Diri setara dengan seorang Sage Bela Diri. Itu sudah cukup untuk membuat sungai berhenti mengalir, apalagi hanya para penggarap martial Sein. Siapa yang berani menerobos ke paviliun Sabre Surgawiku? Betapa cerobohnya. Beberapa ratus Raja Bela Diri dari paviliun Sabat Surgawi terbang mendekat. Orang yang memimpin mereka tidak merasa takut terhadap 7 Raja Bela Diri. Hal ini terlihat dari nada suaranya. Apakah kamu layak berbicara dengan kami? Salah satu dari 7 martial monark berjubah biru mendengus dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan riak muncul di udara. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi badai yang dilancarkan ke orang yang berbicara. Bang! Ketika orang yang berbicara dihantam badai, ia langsung muntah seteguk darah dan jatuh dari langit. Puncak Martial King yang penuh tidak mampu membalas di hadapan Martial Monarch. Dia dikalahkan begitu saja oleh gelombang biasa, sungguh menakutkan. Xiao Chen merasakan fluktuasi hebat di udara. Lalu dia berkata, inilah kekuatan luar angkasa. Raja Bela Diri dan Raja Bela Diri berada pada level yang sangat berbeda. Semuanya mundur. Tetua pertama, Jiang Qi, akhirnya bergegas mendekat, memimpin beberapa master puncak. Namun, Xiao Chen tidak melihat Song Ke di antara mereka. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Song Ke sekarang hanya tersisa dengan satu tangan, dia tidak lagi memiliki kekuatan puncak Raja Bela Diri. Ratusan Raja Bela Diri yang berkumpul sebelumnya semuanya mundur ke samping, mengamati situasi dari jauh. Pertarungan ini berada pada level yang tidak dapat mereka campuri. Jiang Qi melihat ke arah ketujuh orang itu. Ekspresinya berubah cemberut dan perlahan berkata, paviliun Sabat Surgawiku sepertinya tidak memiliki dendam dengan kalian semua. Kenapa kamu membuat keributan di sini? Orang yang memimpin ketujuh orang itu mengambil beberapa langkah ke depan di udara. Dia berkata, kami berasal dari Istana Naga Ilahi Laut Timur. Kami adalah 7 utusan agung Sage di bawah Raja Naga. Namaku Long Tu. Kami datang ke paviliun Sabre Surgawi untuk meminjam sesuatu. Jiang Qi sudah menebak benda apa yang menarik mereka ke sini. Namun, dia tetap berkata dengan dingin, apakah ini sikap seseorang yang meminjam sesuatu? Kakak, jangan repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang setengah langkah dari menjadi Raja Bela Diri. Tidak perlu bertele-tele mengenai hal itu. Paviliun Pedang Surgawi bukanlah apa-apa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Istana Naga Ilahi kita? Ekspresi jahat muncul di mata orang yang bergerak tadi. Lutu tersenyum lembut dan mengabaikan orang ini. Dia memandang Jiang Qi dan berkata, maafkan saya, temperamen kakak ketujuh saya sangat buruk dan tidak bijaksana dalam berkata-kata. Maaf, ada terlalu banyak penghalang di sekitar paviliun Sabat Surgawi. Kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Selama Anda bersedia meminjamkan apa yang kami inginkan, saya bersedia memberikan kompensasi 10 kali lipat kerugian yang diderita paviliun Sabre Surgawi. Jiang Qi berkata dengan cemberut, jika kamu berniat meminjam senjata ilahi, kamu boleh pergi sekarang. Saya hanya akan mengatakan ini sekali saja. Jika kamu pergi sekarang, aku akan menganggapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di paviliun Sabat Surgawi dengan budidaya Raja Bela Diri kelas rendah. Ketika Long Tu mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi dingin. Dia berkata, sejak zaman kuno, senjata ilahi adalah milik mereka yang mampu. Raja Naga kita tertarik pada senjata ilahi ini. Saya juga hanya akan mengatakan ini sekali saja. Serahkan senjata ilahi dengan patuh. Jika tidak, fondasi yang telah dibangun oleh paviliun Sabat Surgawi selama 10.000 tahun akan hancur. Utusan Sage Istana Naga Surgawi ketujuh tertawa dingin, hanya beberapa sampah dengan setengah langkah ke alam martial monark.
Namun Anda berani berbicara tentang menahan kami di sini. Tahukah kamu bagaimana kata, kematian, ditulis? Pak Tua, aku akan mulai denganmu dulu. Ledakan. Saat utusan Sage ketujuh ingin bergerak, 7 kapal perang merah dengan spanduk merah berkibar ditiup angin malam tiba-tiba muncul dari segala arah. Warna kapal perang merah itu secerah darah segar, bahkan kegelapan malam pun tak mampu menutupinya. Sebaliknya, langit yang gelap membuatnya semakin menonjol. Seseorang yang mengenakan battle armor merah berdiri di bawah setiap spanduk. Mereka semua mengenakan jubah merah besar dan menyandang pedang pengisap darah di pinggang mereka. Mereka memancarkan ki pembunuh mereka tanpa menahan diri. 7 set pembunuhan ki melonjak. Ketika digabungkan, mereka berubah menjadi lautan luas. Awan gelap di atas sudah diwarnai merah pada waktu yang tidak diketahui. Pembunuhan ki yang mengerikan terasa seperti akan solid. Kadang-kadang, akan ada tangisan aneh yang menyedihkan datang dari awan merah. Itu adalah orang-orang dari Kamp Saber Ilahi. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, ketujuh orang dari Istana Naga Ilahi memasang ekspresi muram. Siu, siu, sosok di kapal perang itu melompat dan berubah menjadi 7 garis cahaya merah. Mereka semua pindah ke belakang tetua pertama, Jiang Qi, dengan kecepatan kilat. Komandan Kamp Pedang Ilahi, Simen Ying, mengangguk kecil pada Jiang Qi. Dia berkata dengan lembut, Simen Ying dari Kamp Saber Ilahi terlambat, menyebabkan paviliun Sabre Surgawi menderita kerugian. Jiang Qi berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, selama kamu di sini, semuanya akan baik-baik saja. Long Tu melihat aura mengerikan yang mengerikan dari ketujuh orang itu. Diam-diam dia merasa heran. Mereka adalah kultivator yang membuktikan tahu mereka dengan membunuh. Tak heran jika kehadiran mereka bisa membuat jantung kita berdebar-debar. Namun, hanya 2 dari mereka yang merupakan Raja Bela Diri. Setengah lainnya hanya setengah langkah menuju ranah Martial Monarch. Tidak perlu takut pada mereka. Long Tu berkata dengan cemberut, kalian berenam, ambil senjata ilahi. Aku akan menahan mereka. Para penyusup lainnya percaya pada kekuatan Long Tu. Mereka tidak ragu-ragu dan segera menuju puncak-puncak King Yun. Ekspresi Jiang Qi berubah serius saat dia berkata dengan mendesak, hentikan mereka. Banyak Raja Bela Diri yang menyaksikan di samping semuanya bergegas maju, mengirimkan segala macam teknik bela diri peringkat tinggi ke 6 orang. Banyak lampu gemerlap dilepaskan ke udara. Masing-masing dari 6 orang itu meninju, dan naga banjir biru muncul. 6 naga banjir meraung dengan mengamuk dan menghancurkan semua teknik bela diri kuat yang terbang ke arah mereka. Terlebih lagi, kekuatan naga banjir tidak berkurang. Ia bergerak dalam sekejap dan memukul mundur beberapa lusin Martial King. Mereka terlempar seperti bola meriam yang ditembakkan dari meriam. Ledakan. Ketika Raja Bela Diri yang terlempar ke belakang terbang sekitar 2000 meter, mereka menabrak puncak dengan suara keras. Puncaknya segera runtuh. Keenamnya hanya menggunakan satu gerakan untuk dengan mudah memukul mundur beberapa lusin Raja Bela Diri. Setelah mereka menarik tangan mereka, naga banjir itu mengaum untuk terakhir kalinya dan kembali ke 6. Kamu. 7 kapal perang merah dengan cepat terbang ke arah ke-6-nya. 100 murid elit perkemahan Saber Ilahi melompat dari haluan. Mereka membentuk formasi 3 dimensi di udara. Begitu pedang pengisap darah mereka ditarik, mereka melolong marah dan semua ki pembunuh mereka bergabung menjadi satu. Saat ke-6 Raja Bela Diri bergerak dalam formasi, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun mereka telah membunuh banyak orang, mereka masih merasakan ketakutan di hati mereka. Lebih jauh lagi, formasi yang dibentuk oleh 100 murid Kamp Saber Ilahi ini tampaknya mengandung kekuatan hukum alam. Mereka telah menekan kekuatan ke-6-nya. Ke-6-nya menyerang ke depan dengan ceroboh dalam formasi. Momentum mengerikan yang mereka alami tidak dapat dihentikan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka jelas-jelas bergerak maju ke satu arah, tapi sebenarnya mereka bergerak dalam lingkaran. Mereka tidak dapat keluar dari pengepungan ratusan orang ini. Long Tu melirik sekilas dan mengabaikan situasi mereka. Dengan kekuatan ke-6 orang itu, hanya masalah waktu sebelum mereka menghancurkan formasi. Ancaman sebenarnya adalah 7 orang di belakang Long Tu. Hal ini terutama berlaku untuk 2 kultivator yang merupakan Raja Bela Diri kelas rendah. Mereka adalah komandan dan wakil komandan Kamp Saber Ilahi, Simen Ying dan Zuo Yan.
Jiang Qi dan yang lainnya sudah mundur ke samping. Dengan kekuatan mereka, mereka masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini. Namun, Jiang Qi dan yang lainnya tidak dapat berkoordinasi dengan Kam Saber Ilahi. Hal-hal yang telah mereka pelajari benar-benar berbeda dari apa yang dilakukan oleh Kam Saber Ilahi. Tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja dengan Kam Saber Ilahi. Mereka hanya bisa menjadi penonton dan bertindak sebagai cadangan. Membunuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketujuh orang itu bergerak pada saat yang sama, pedang pengisap darah di tangan mereka mengeluarkan cahaya merah. Awan merah tak terbatas di langit terus bergejolak. Angin dingin menderu-deru dan aura mengerikan menekan ke depan. Long Tu melambaikan tangannya dan tombak ungu muncul di tangannya. Dengan sapuan lembut, udara beriak. Naga banjir biru berputar mengelilingi tombak. Naga itu melolong marah dan tombaknya menyapu, menyebabkan udara bergetar dan menghalangi serangan ketujuh orang itu. Huci, huci, senjata-senjata itu berbenturan dan energi mengerikan itu tersebar. Retakan hitam perlahan meluas di udara. Gerakan santai beberapa orang justru membuat ruang terkoyak. Retakan spasial hitam bertambah beberapa ribu meter sebelum berhenti. Setiap kali retakan melampaui puncaknya, retakan itu akan terbelah menjadi dua. Jika dilihat dari langit, rasanya seperti digigit anjing besar. Mereka menjadi lebih cepat semakin lama mereka bertarung. Mata Xiao Chen tidak mampu mengikutinya. Dia hanya bisa mendengar teriakan yang memekakkan telinga dari waktu ke waktu serta melihat retakan hitam semakin besar. Bang! Cahaya merah jatuh dari langit. Itu adalah seorang kultivator Kam Saber Ilahi. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dahinya. Dia ditusuk sampai mati oleh tombak Long Tu. Setelah beberapa saat, retakan muncul dari lukanya dan tubuhnya akhirnya hancur. Haha, lagi. Perkemahan Saber Ilahi memang begitu, Long Tu tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara, dia menusuk dengan tombaknya lagi. Tombak ungu itu tampak seperti hidup dan berubah menjadi naga biru. Seorang murid perkemahan Saber Ilahi mengirimkan cahaya merah panjang, mencoba untuk memblokir serangan mengerikan ini. Sebelum naga banjir biru itu mendekat, ia mengaum dengan marah. Kekuatan suci yang tak terbatas mengguncang orang itu hingga dia menjadi pusing dan kakinya menjadi lemah. Bang! Detik berikutnya, naga banjir biru itu kembali menjadi tombak ungu yang tangguh. Cahaya ungu muncul di ujung tombak. Long Tu sedikit memiringkan tubuhnya ke samping dan mengarahkan tangannya ke depan. Dia memecahkan cahaya merah itu dengan sangat cepat. Orang itu dengan cepat berbalik dan mundur, dia seperti kilat merah. Long Tu mendengus dingin dan menusuk tombaknya ke depan, memegang ujung tombak dengan tangan kanannya. Hal ini mengakibatkan jangkauan serangannya meningkat secara signifikan. Kemudian, dia menyapukannya dan memukul dada orang itu. Orang itu memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya atau mengubah arahnya, dia menabrak celah spasial yang meluas. Orang itu tidak punya cara untuk melawan dan terpotong-potong oleh celah spasial. Di saat yang sama, serangan tajam dari 5 lainnya memenuhi langit dengan cahaya merah. Mereka menggunakan gerakan pembunuhan yang disertai dengan pembantaian, mengirim mereka ke Long Tu. Naga melonjak. Long Tu berteriak sambil menarik tombaknya. 9 naga banjir biru segera keluar dari tubuhnya. Saat 9 naga banjir melayang di udara, kehendak angin yang tertinggi dimasukkan ke dalam diri mereka. Bang! 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 Naga banjir meraung dan angin kencang yang diakibatkan oleh angin bertiup. Itu segera menghilangkan pembantaian yang luar biasa seperti asap. Tidak peduli seberapa kuat pembantaian yang terjadi, itu hanyalah sebuah negara. Itu bukanlah tandingan surat wasiat, yang satu tingkat lebih tinggi. Para pejuang dari Kam Saber Ilahi hanya akan menjadi tandingan jika mereka memahami keinginan pembantaian. 9 naga banjir yang mengamuk mengandung kekuatan penghancur, menyebabkan serangan semua orang terbentur kembali. Setelah negara mereka hancur, kekuatan gerakan membunuh mereka berkurang, sehingga tidak mampu melawan. Long Tu tertawa gila-gilaan, dan 9 naga banjir masuk kembali ke tubuhnya. Tubuhnya melayang di udara dan dia tiba di hadapan penggarap Kam Saber Ilahi. Long Tu menusuk dengan tombaknya dan sebuah lubang hitam muncul di angkasa. Kekuatan tombak ini sangat mengamuk, bahkan berhasil menembus lubang di angkasa. Kehendak angin tertinggi terpancar di ujung tombak.
Lubang hitam seukuran kepalan tangan segera mulai membesar dengan cepat. Sosok Long Tu melintas dan memasuki celah spasial. Detik berikutnya, celah terbuka di hadapan penggarap yang mundur. Tombak itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menuju ke kepala kultivator yang mundur. Tidak ada tanda-tanda tombak itu muncul, mustahil untuk bertahan melawannya. Ini adalah serangan yang pasti. Sial, saat tombak itu hendak menembus dahi orang itu, pedang merah menyala dari samping. Pedang itu diretas di ujung tombak. Namun, ujung tombaknya dipenuhi dengan keinginan angin, tidak ada cara untuk menggerakkannya sama sekali. Mata si Men Ying yang kacau dan tidak peduli langsung berkontraksi. Sepasang pupil kembar merah yang sangat aneh muncul di matanya. Keadaan pembantaian yang mengerikan pada pedang mulai bertambah kuat. Akhirnya, itu meledak dengan keras dan membentuk untaian keinginan pembantaian. Ledakan. Tombak yang mengerikan itu akhirnya berhasil dihempaskan. Kultivator itu mengambil kesempatan untuk mundur. Long Tu perlahan keluar dari celah spasial sambil memegang tombaknya. Dia memandang si Men Ying dan tersenyum tipis, tidak buruk. Anda benar-benar berhasil mengubah keadaan pembantaian Anda menjadi keinginan pembantaian. Namun, itu hanyalah sebuah untaian. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir kondisi anginku. Long Tu mengayunkan tombaknya, dan ujungnya meledak dengan cahaya ungu. Banyak bila angin ungu muncul dan menciptakan retakan di angkasa. Kemanapun bila angin lewat, retakan spasial muncul. Retakan spasial hitam itu seperti bunga kematian yang mengerikan. Si Men Ying memasang ekspresi sangat serius. Dia tidak mengatakan apapun. Pupil kembar di matanya memancarkan cahaya aneh dan dia mengacungkan pedangnya, menjatuhkan bila angin ungu. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke belakang, menciptakan retakan spasial hitam yang panjang. Banyak dari Martial King yang menonton tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung dipotong menjadi dua. Kekuatan celah spasial bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Raja Bela Diri biasa. Namun, kekuatan dari bila angin itu terlalu kuat. Setiap kali si Men Ying memukul mundur satu pukulan, dia akan terlempar mundur sejauh 100 meter. Kulitnya menjadi pucat seiring berjalannya waktu. Wakil Komandan Kamsaber Ilahi, Zhou Yan, melihat bahwa situasinya sangat buruk. Dia dengan cepat terbang dan membantu mencegat bila angin. Long Tu tertawa keras dan kemudian dia mengirimkan naga banjir ungu dari tombaknya ke arah pasangan itu. Setelah itu, dia mengabaikannya. Kemudian, Long Tu mengarahkan pandangannya pada tiga penggarap Kamsaber Ilahi yang tersisa. Dengan sapuan santai, celah spasial muncul dan dia tiba-tiba muncul. Bang, 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 Long Tu menyerang 3 kali dengan tombaknya yang dipenuhi keinginan angin. 3,5 langkah Martial Monarch meningkatkan status pembantaian mereka ke puncaknya. Namun, ada perbedaan besar antara negara dan wasiat. Tidak mungkin mereka bisa mempengaruhi tombak itu sama sekali. Selain itu, Long Tu telah menyembunyikan dirinya di dalam celah spasial. Long Tu tidak dapat diprediksi, bergerak tanpa jejak. Tidak peduli dimanapun seseorang bersembunyi, dia akan bisa muncul di samping targetnya dalam sekejap. Serangan tombak bisa dilancarkan dari belakang, kiri, kanan, atau bahkan langsung dari depan. Di bawah serangan tombak ini, lubang berdarah muncul di dahi 3,5 langkah Martial Monarch. Pada saat ini, si Men Ying dan Zhuo Yan masih berhadapan dengan naga banjir biru yang menjulang tinggi itu. Naga banjir itu panjangnya 100 meter dan memiliki sisik berwarna biru. Ada cahaya spiritual yang keluar dari matanya, seperti naga banjir sejati. Naga banjir itu melonjak dan berteriak di udara. Setiap kali cakar naganya menggores sesuatu, mereka akan meninggalkan retakan halus di angkasa. Kadang-kadang, itu akan memuntahkan api naga biru. Si Men Ying dan Zhuo Yan berubah menjadi 2 garis cahaya merah. Ketika mereka mencoba menghindari serangan naga banjir, mereka meninggalkan luka di sana. Teknik pedang mereka diresapi dengan kondisi pembantaian. Setelah diserang, tidak ada cara bagi naga banjir untuk menyembuhkannya. Naga banjir mulai pingsan, ia tidak mampu menahan serangan mereka lebih lama lagi. Setelah Long Tu berurusan dengan 3 Raja Bela Diri setengah langkah, dia melihat naga banjir biru redup yang memudar. Ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia mengayunkan tombaknya. Cahaya ungu berkumpul di ujung tombak dan celah spasial yang panjang terkoyak di angkasa.
Dengan cepat, Long Tu menghilang dari langit malam. Simen Ying dan Zhou Yan baru saja menghabisi naga banjir biru itu. Sebelum mereka sempat beristirahat, celah spasial muncul di atas mereka. Tombak ungu yang dipenuhi keinginan angin menyerang Simen Ying dan Zhou Yan dari atas. Sial, Simen Ying dan Zhou Yan dengan cepat pindah ke samping. Long Tu benar-benar keluar dari celah dan tertawa keras. Kemudian dia berkata, seekor belalang sembah mencoba menghentikan sebuah kereta. Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Enyahlah. Catatan TL, seekor belalang mencoba menghentikan kereta, ini berarti melebih-lebihkan diri sendiri. Long Tu mengayunkan tombaknya dengan kuat, dan cahaya ungu jatuh dari ujung tombaknya. Seketika, naga banjir yang diukir di tombaknya meledak dengan cahaya. Kehendak angin semakin mengamuk. Bang! Simen Ying dan Zhou Yan sama-sama memuntahkan seteguk darah. Pedang pengisap darah di tangan mereka tidak dapat menahan kekuatan itu dan terjatuh dari tangan mereka, jatuh ke tanah. Enyahlah! Long Tu berteriak dan bergerak maju dengan cepat. Dia berjalan di udara seperti tanah padat. Setiap langkah yang dia ambil, dia meninggalkan jejak kaki berwarna ungu. Tombak itu mengenai dada Simen Ying dan Zhou Yan, menyebabkan mereka berdua terlempar ke belakang dan menabrak puncak yang berjarak 1000 meter, menghancurkan separuh puncak dalam prosesnya. Ketika Xiao Chen melihat semua ini, kengerian muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia dipenuhi keraguan. Mereka semua adalah Raja Bela Diri, mengapa Raja Bela Diri lainnya tidak berdaya melawannya? Serangan biasa dapat dengan mudah merobek ruang. Sapuan tombak tidak bisa dihadang. Raja Bela Diri setengah langkah itu mati dengan mudah seperti anjing yang disembelih. Masing-masing hanya membutuhkan satu tusukan untuk menghadapinya. Akankah Xiao Chen tiba-tiba merasa tercerahkan? Dia ingat apa yang dikatakan Long Tu. Ini adalah hasil dari kemauan. Ini seperti seorang martial saint yang telah memahami keadaan. Mereka dapat dengan mudah membunuh seorang martial saint yang belum memahami suatu keadaan. Bagi seorang Raja Bela Diri, sebuah negara tidak lagi cukup untuk membuat dirinya maju. Hanya level yang lebih tinggi yang akan mengizinkan pameran penuh kekuatan Raja Bela Diri. Kecemasan memenuhi mata Lui Ruyue. Sesekali, dia melirik ke puncak-puncak Qingyun. Puncak-puncak saat ini sunyi. Apakah penatua pertama akan mengirimkan penatua tertinggi itu? Kehendak angin Long Tu ini jelas telah mencapai kesempurnaan luar biasa. Simen Ying dan Zhou Yan bukan tandingannya. Memang, jika para tetua tertinggi itu tidak muncul, mungkin tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Beberapa Peak Masters di samping berbicara dengan cemas. Ekspresi Jiang Qi sangat serius. Dia hanya menutup telinga terhadap perkataan orang-orang ini. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kam Sabre Ilahi belum menggunakan kartu truf mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang perlu ditangani oleh para tetua tertinggi. Teruslah menonton. Ledakan. Dua lampu merah muncul dari tanah. Simen Ying dan Zhou Yan kembali bertarung. Kamu. Keduanya melambaikan tangan mereka, dan pedang pengisap darah mereka kembali ke mereka. Pembunuhan ki keduanya terus berlanjut. Jubah merah mereka berkibar di udara. Darah di sudut bibir mereka belum kering, dan kulit mereka sangat pucat. Long Tu memandang keduanya dan tersenyum dingin, kamu sudah berada di ujung tanduk, namun kamu masih berpura-pura bersikap berani. Mati saja. Long Tu mengayunkan tombaknya, dan tubuhnya menghilang ke dalam celah spasial lagi, gerakannya tidak dapat diprediksi. Bayangan darah tak tertandingi. Simen Ying dan Zhou Yan sama-sama berteriak. Mereka berdua menggambar busur cahaya di udara, membuat bulan memudar muncul di bilah pedang mereka. Xiao Chen memfokuskan matanya dan melihat dengan cermat. Ini adalah bayangan darah tak tertandingi yang merupakan asal mula bayangan bulan tak tertandingi milik Murongcong. Sekarang, dengan eksekusi versi aslinya, seharusnya tidak ada yang lebih lemah. Namun, tidak yakin apakah itu bisa melukai Long Tu. Tidak mungkin melacaknya di dalam kehampaan di luar celah spasial. Setelah keduanya mendemonstrasikan gerakan ini, kulit mereka yang sudah pucat semakin memucat, sepertinya tidak ada lagi darah yang tersisa di wajah mereka. Kedua gerakan yang memudar itu melesat di udara, hanya menyisakan sekejap. Itu benar-benar memasuki kehampaan juga. Puci, sebuah ledakan hebat terjadi di kehampaan, dan sebuah lubang kecil berwarna hitam pekat muncul.
Beberapa cahaya merah terpancar dari lubang. Bang! Begitu lampu merah muncul, retakan spasial dengan cepat bertambah besar. Bulan purnama merah menerobos ruang angkasa dan keluar. Seluruh pegunungan Lingyun bermandikan warna merah. Para pembudidaya dengan penglihatan yang lebih baik dapat melihat sosok biru di dalam lubang hitam bergerak dengan cepat. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bekas darah di bibir sosok itu. Xiao Chen berseru kaget, bayangan darah tak tertandingi tidak hanya menghentikan gerak maju Long Tu, tapi juga melukainya. Lubang hitam dengan cepat pulih. Saat semuanya utuh, cahaya ungu cemerlang dengan cepat muncul di langit, itu adalah Long Tu yang menerobos ruang angkasa dan muncul. Penglihatan Si Men Ying dan Zhou Yan tajam. Saat cahaya ungu muncul, mereka membentuk segel tangan. Menggunakan persepsi mereka, mereka dengan cepat mengunci lawannya. Saat Long Tu muncul, bulan purnama merah di langit menghantamnya, membawa pembantaian yang menakjubkan. Kecepatan bulan berada pada batasnya. Kemanapun ia melewatinya, ruang menjadi buram, menimbulkan riak. Bang! Long Tu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia memasang ekspresi heran. Ujung tombaknya meledak dengan cahaya, dan dia menyerang ke depan. Dia berpikir untuk menghancurkan bulan merah ini. Namun, kekuatan yang dibawa bulan purnama ini terlalu besar. Keduanya telah menghabiskan esensi mereka dan secara paksa memampatkan negara menjadi untaian kemauan, yang dimasukkan ke dalam bulan purnama. Teknik rahasia menaikkan negara secara paksa ini akan menimbulkan banyak reaksi balik. Namun, ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Kehendak angin Long Tu yang sebelumnya berhasil tidak dapat menghalangi gerakan ini. Gemuruh. Sebuah lubang yang dalam segera muncul di kaki Gunung Qingyun. Awan debu besar muncul. Saat kekuatan besar meluas, seluruh puncak Qingyun bergetar hebat. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang bisa mengguncang seluruh puncak. Kulit Si Men Ying sangat pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mengabaikan lukanya sendiri dan berkata dengan dingin, "Ambil tindakan, sekarang." Saat dia berbicara, 7 kapal perang merah di langit melepaskan pilar cahaya merah, itu terhubung dengan awan merah di langit. Kartu truf dari perkemahan saber ilahi dapat terungkap. Awan merah yang tak terbatas bergejolak tanpa henti, menjadi lebih cerah. Seolah-olah darah mengalir melalui langit. Dalam sekejap, pembantaian yang mengerikan menyebar ke seluruh pegunungan Lingyun, menimbulkan ketakutan pada semua petani. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di Provinsi Xie, semua ahli martial king dari berbagai klan bangsawan merasakan aura yang melonjak. Mereka melihat awan darah yang tak terbatas ke arah paviliun Sabat Surgawi, dan ekspresi mereka berubah. Apa yang sedang terjadi? Formasi pembantaian darah mendalam surgawi dari Kam Saber Ilahi telah diaktifkan. Apa yang terjadi di paviliun Sabat Surgawi? Kam Pedang Ilahi, yang sudah ratusan tahun tidak terlihat, mulai bergerak. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak tokoh berkumpul di langit. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan dengan cepat terbang menuju paviliun Sabre Surgawi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Negara Qing besar, ibu kota kekaisaran. Saat itu sekitar tengah malam. Orang-orang yang akan datang pada malam itu tiba-tiba menemukan 10 kapal perang emas besar muncul di langit, dengan cepat terbang ke barat. Ada spanduk emas berkibar di haluan kapal perang. 9 naga emas disulam di spanduk, ada karakter, Qin, Qin, di tengah kain yang bergetar. Dari 10 kapal perang, satu berukuran sangat besar. Panjangnya 1000 meter dan lebarnya 100 meter. Kadang-kadang, skrip jimat emas berkedip-kedip di sekitar kapal perang itu. Seseorang berdiri di haluan kapal perang ini. Tingginya sekitar 2,33 meter. Dia tampak garang dan memiliki aura yang melonjak dan menyala-nyala. Dia begitu mempesona sehingga dia tampak seperti akan menerangi seluruh langit malam. Ini adalah pemimpin Legiun Naga Kekaisaran, yang terkuat dari 10 raja bela diri di negara Qin besar, Nangong Lai dari klan Nangong. Seluruh Imperial Dragon Legion sebenarnya telah dikerahkan. Di sebuah ruangan rahasia, sekitar 1000 meter di bawah Istana Kekaisaran, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan bersinar di dalamnya seolah-olah dia bisa melihat sifat sebenarnya dari dunia ini. Itu sebenarnya seseorang dari laut tanpa batas. Haha, namun,
Apakah senjata ilahi itu mudah didapat? Jika semudah itu, lelaki tua ini pasti sudah melakukan tindakannya sejak lama. Betapa bodohnya. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan memudar, dan lelaki tua itu menutup matanya lagi, mengabaikan situasinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali di kaki puncak King Yun, paviliun pedang surgawi, Long Tu perlahan keluar dari lubang besar. Jubah biru Long Tu sudah sangat compang camping. Rambutnya acak-acakan, dan darah mengucur dari sudut bibirnya. Dia jelas berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Anda benar-benar melukai saya. Sepertinya kalian semua mencari ajalmu. Saya akan mengambil senjata ilahi dan tidak membiarkan siapapun hidup di paviliun saber surgawi. Long Tu tertawa gila-gilaan saat dia melihat awan darah yang bergejolak tanpa batas di atas dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Aura Long Tu terus meningkat, dan tekanan mengerikan menyebar ke segala arah. Kemunculan auranya tidak berhenti hingga ia menjadi seorang Saint bela diri tingkat tinggi. Ketika tekanan dari Raja Bela Diri menyebar, bahkan rumput pun bengkok, dan pepohonan tumbang. Aura tak terbatas ini menghancurkan semuanya menjadi debu. Sejumlah besar murid pedang surgawi memuntahkan seteguk darah di bawah tekanan yang mengerikan ini dan pingsan. Long Tu ini sebenarnya adalah puncak Raja Bela Diri kelas unggul. Saat semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah. Ketika tetua pertama, Jiang Qi, melihat Long Tu melepaskan auranya, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak mengira dia akan menjadi Raja Bela Diri kelas unggul puncak. Apa yang harus kita lakukan? Long Tu sebenarnya adalah puncak Raja Bela Diri kelas unggul. Penatua pertama, cepat suruh penatua tertinggi keluar. Kalau tidak, paviliun pedang surgawi akan menderita terlalu banyak kerugian. Beberapa orang dari samping dengan cepat menimpali. Jiang Qi menatap tajam ke matanya saat dia menatap ke kejauhan. Ada banyak sekali ahli dari berbagai tempat yang menonton dari jauh. Jiang Qi mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Kita belum bisa. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita lihat apakah formasi pembantaian darah mendalam surgawi dapat menghentikannya. Tiba-tiba, awan darah yang tak terbatas di langit mulai bergerak. Sesaat kemudian, awan darah membentuk wajah yang samar-samar. Hanya separuh dari wajah ini yang muncul, separuh lainnya tetap tersembunyi di awan. Sebuah tangan merah besar muncul. Tangan ini seukuran gunung kecil. Hanya setengahnya yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Itu menghantam dengan keras ke arah Long Tu, yang melepaskan auranya yang melonjak. Ekspresi Long Tu berubah serius. Meskipun dia sangat sombong, dia tidak bodoh. Sebelum tangan besar itu mendarat, dia dengan cepat mundur ke belakang. Bang! Ketika tangan merah itu menyentuh tanah, ia meninggalkan bekas tangan yang besar. Garis besar kelima jarinya sangat jelas. Bagian terdalam dari garis besar itu memiliki kedalaman lebih dari 100 meter. Huci! Tangan merah itu terangkat sebelum mengejar Long Tu. Dia bergerak secepat kilat, berputar dan berputar di udara. Bang! Tangan merah itu dengan lembut membenturkan puncak yang sunyi, dan bagian atasnya segera hancur menjadi debu. Itu membawa kekuatan yang sangat besar. Tidak heran Long Tu tidak berani menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia memilih menghindar untuk saat ini. Tangan merah ini seperti tangan manusia. Itu sangat cepat, tidak lebih lambat dari Long Tu, yang telah memahami keadaan angin. Selanjutnya, dengan penindasan formasi pembantaian darah mendalam surgawi, aura amat buruk menyelimuti langit. Kecepatan Long Tu sedikit terpengaruh. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kejaran tangan merah itu. Cahaya ungu menyala di ujung tombak, dan Long Tu merobek celah spasial. Tepat sebelum retakannya diperbaiki, dia menyelinap masuk. Long Tu sekarang bersembunyi di kehampaan, semua tanda dirinya benar-benar lenyap dari langit malam. Wajah buram di awan darah sedikit mengernyit dan meraung. Raungan ini terdengar seperti guntur. Ketika ia membuka mulut untuk bernapas, ia membentuk badai hebat di udara. Tangan merah besar itu mundur sedikit dan mendorong ke depan. Pada saat itu, ia merobek celah spasial, dan separuh lengannya bergerak ke dalam kehampaan. Bang! 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 Ledakan keras datang dari celah spasial. Gelombang kejut yang kuat bergerak melalui kehampaan. Beberapa retakan hitam muncul di angkasa, meluas dengan cepat di udara. Long Tu membuka celah spasial dan dengan cepat muncul.
Ekspresinya menjadi lebih serius. Jelas dia tidak mengira tangan berdarah ini akan begitu sulit untuk ditangani. Begitu Long Tu keluar, dia merasakan ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat sebuah tangan merah menghantamnya. Itu sebenarnya adalah lengan kedua yang disembunyikan raksasa merah itu. Ia bergerak cepat dan meraih Long Tu dalam sekejap. Saat tangan besar itu menyambar Long Tu, tangan itu menghantam tanah dengan paksa. Seluruh pegunungan Lingyun berguncang. Beberapa bangunan tua tidak dapat menahan tekanan dan runtuh. Retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Banyak puncak yang langsung meledak, membentuk celah besar di tengahnya. Ini berhasil. Dia telah ditangkap. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia seharusnya dihancurkan menjadi pasta daging, kata beberapa tetua dengan gembira. Jiang Qi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa merasakan aura lawannya. Tidak hanya tidak melemah, tapi juga menjadi lebih kuat. Tangan merah lainnya muncul dari kehampaan. Kedua tangannya terbanting ke tanah. Kekuatannya bisa melenyapkan gunung kecil menjadi debu. Jika digabungkan, meski lawan memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus, dia seharusnya berubah menjadi pasta daging. Ledakan. Suara kedua tangan yang bertemu satu sama lain baru saja bergema, dan suara yang lebih intens terdengar segera setelahnya. Itu seperti gemuruh guntur yang menggetarkan gendang telinga semua orang, bahkan organ dalam mereka pun tersentak. Cahaya merah memenuhi langit. Bintik-bintik cahaya merah jatuh seperti hujan dan tersebar di tanah. Sebuah kekuatan besar menghancurkan kedua tangan merah itu. 9 naga banjir biru berputar di sekitar Long Tu. Dia tersenyum dingin dan berkata, hanya sedikit kekuatan. Formasi pembantaian darah mendalam surgawi hanya biasa saja. Haha, lihat aku menghancurkan formasi. Jadi, Long Tu belum benar-benar bergerak. Dia hanya mendorong kekuatan tangan merah besar itu. Setelah dia menemukan batasannya, dia tidak lagi merasa takut. Hu Qi, tanpa campur tangan-tangan merah besar itu, Long Tu memulihkan kecepatannya. Dia sangat cepat sehingga mata tidak bisa bereaksi. Bagi seorang kultivator biasa, itu tampak seperti teleportasi. Saat tombak Long Tu bergerak, 9 naga banjir biru itu meraung. Long Tu dengan cepat menuju kapal perang merah. Cahaya merah turun dari langit dan menyelimuti kapal perang merah itu, menjadi cahaya merah yang pekat dan tampak kokoh. Merusak. Long Tu berteriak, dan 9 naga banjir biru dimasukkan ke dalam tombak. Tombak ungu itu segera bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan panas. Itu seperti matahari ungu di langit. Itu sangat mempesona, tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Long Tu langsung menghilang, dan pilar cahaya merah tua yang tampak kokoh memiliki lubang besar. Pilarnya hancur, dan kapal perang merah di dalamnya pecah menjadi 2, jatuh ke tanah. Merusak, 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 merusak. Long Tu berteriak 6 kali, dan dia bergerak tak terduga dalam kehampaan. Tombak ungu yang cemerlang itu membawa kekuatan penghancur, dan dia terus-menerus menembus ke-7 kapal perang merah itu. Tidak peduli betapa tak tertandinginya Anda, menggunakan formasi mendalam dan keterampilan misterius, bahkan jika ki pembunuh Anda seluas lautan, saya hanya memerlukan satu serangan tombak, menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Anda dalam penindasan. 7 kapal perang merah telah dihancurkan, dan awan merah tak terbatas di langit perlahan meredup. Raksasa merah tua itu menghela nafas dan perlahan memudar. Hahaha. Beraninya paviliun pedang surgawi mengucapkan kata-kata yang begitu mengoceh, memandang rendah istana naga ilahi meskipun sangat lemah. Kemampuan apa lagi yang Anda miliki, gunakan semuanya. Aku, Long Tu, akan menghancurkan mereka dengan satu serangan tombak. Long Tu tertawa terbahak-bahak setelah dia menghancurkan 7 kapal perang. Suaranya seperti guntur yang menggema di seluruh negeri. Semua orang di paviliun Sabat Surgawi dapat mendengar kata-kata kejamnya. Penghinaan seperti itu membuat darah para murid paviliun Sabat Surgawi melonjak. Sejak kapan mereka, sebagai salah satu dari 3 sekte besar, dipermalukan seperti ini? Namun, betapapun marahnya mereka, jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, mereka hanya akan merasa cemberut di dalam hati. Ketika formasi pembantaian darah mendalam surgawi pecah, formasi tersebut, yang dibentuk oleh 100 kam saber ilahi elit yang mengelilingi 6 utusan sage lainnya, segera menunjukkan kelemahan.
Keenam orang tersebut memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kekerasan untuk menerobos. Mereka segera menerobos pengepungan ratusan orang tersebut. Banyak muridnya meninggal karena luka parah. Kakak pertama, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Mari kita hancurkan paviliun Sabat Surgawi bersama-sama, utusan Sage ketujuh bertanya dengan dingin dengan tatapan menghina. Long Tu berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Kalian berenam mengambil senjata ilahi. Itu adalah hal yang paling penting. Saya bisa menangani ini sendirian. Keenamnya mengangguk dan segera menuju puncak-puncak King Yun. Ketika para pemimpin dan tetua puncak lainnya melihat hal ini, mereka segera berkata, Tetua pertama, jika para tetua tertinggi masih tidak berbuat apa-apa, senjata ilahi akan direnggut. Paviliun pedang surgawi akan binasa jika terus begini. Penatua pertama memiliki pandangan yang tegas ketika dia berkata, ini masih belum waktunya. Musuh sebenarnya belum muncul. Ledakan. Dua sosok melonjak ke langit. Mereka adalah Simen Ying dan Zhou Yan. Mereka bergegas sekali lagi dan memblokir Long Tu, yang bersiap menghancurkan aula utama di platform pengamatan surga. Sial, sial, sial. Pasangan itu tenggelam dalam lampu merah, mata mereka bersinar merah, dan kekuatan mereka meningkat secara eksplosif. Mereka memiliki teknik disintegrasi diri surgawi kecil yang membakar kekuatan hidup mereka. Keadaan pembantaian secara paksa meningkat menjadi keinginan pembantaian. Budidaya mereka juga secara eksplosif naik ke puncak medial Great Martial Monarch. Setelah pasangan itu bekerja sama, mereka berhasil memblokir serangan Long Tu. Kamu menggunakan metode yang tidak lazim, namun kamu berani berbenturan dengan yang ortodoks. Long Tu mendengus dingin. Dia menggunakan tombaknya untuk membuat beberapa bayangan tombak, mereka tampak seperti beberapa naga banjir biru yang terbang di udara. Meskipun pasangan itu telah menggunakan teknik disintegrasi diri surgawi kecil, mereka hanya bisa bertahan dengan pahit. Long Tu adalah puncak raja bela diri kelas unggul. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang martial sage, dia terlalu kuat. Long Tu tak tertandingi di bawah para martial sage, tidak ada yang bisa mengalahkannya. 6 utusan sage berjubah biru mendarat dengan kokoh di puncak-puncak King Yun. Liu Tianyu duduk bersila di atas batu di puncak. Wajahnya yang tua penuh kerutan. Saat dia merasakan keenam orang itu mendarat, dia membuka matanya sedikit. Tatapannya tenang seperti orang tua yang tenang. Sebuah kotak kayu berdiri tegak dan diam-diam di sisinya. Kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi, terukir di kotak kayu. Utusan Sage ketujuh mengutuk, Pah. Kalau dipikir-pikir aku bertanya-tanya siapa penjaga senjata ilahi itu, ternyata itu adalah sampah dengan roh bela diri yang hancur. Orang tua, serahkan senjata ilahi. Tuan ketujuh ini tidak akan mempersulit Anda. Aku akan segera mengirimmu ke jalanmu, tanpa membuatmu kesakitan. Kalau tidak, hehe. Catatan TL, mengirimmu ke jalan berarti membunuhnya. Puci. Keempat papan kayu di sisi kotak kayu itu meledak dan mendarat di tanah. Senjata ilahi, pedang alam semesta surgawi, melayang dengan tenang di udara. Liu Tianyu mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang alam semesta surgawi. Cahaya terang muncul di matanya yang tenang. Auranya melonjak dan menampakkan cahaya yang tajam. Senjata ilahi telah ditarik, dan cahaya menyilaukan membutakan keenamnya saat cahaya pedang menyala. Sebelum utusan Sage ketujuh selesai berbicara, luka berdarah muncul di lehernya, dan kepalanya terbang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mati, itu adalah kematian yang tidak menimbulkan rasa sakit. 6 orang lainnya sangat terkejut. Ketika mereka melihat senjata ilahi yang terhunus, mereka dengan gila-gilaan melarikan diri demi nyawa mereka. Mereka semua ragu. Bukankah Raja Naga memberitahu kita bahwa senjata ilahi tidak dapat terhunus seluruhnya? Mengapa orang tua ini mampu menarik senjata ilahi sepenuhnya? Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kekuatan senjata ilahi dapat menangani martial sage dengan mudah. Mereka hanyalah raja bela diri. Bagaimana mereka berani menantangnya? Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai teknik untuk melarikan diri. Long Tu, yang saat ini menekan Simen Ying dan Zhou Yan, mengubah ekspresinya. Dia mendorong kembali pasangan itu dengan satu gerakan dan bergerak seperti kilat, menuju puncak-puncak King Yun. Dalam sekejap mata, Long Tu tiba di puncak-puncak King Yun. Ketika dia melihat senjata ilahi yang terhunus,
keheranan dan keraguan muncul di wajahnya. Siu, Liu Tianyu menyaksikan tanpa ekspresi saat Long Tu terbang. Dia dengan santai mengacungkan pedang alam semesta surgawi, dan pedang Qi yang cemerlang terbang ke arahnya. Kemanapun pedang Qi lewat, ia merobek ruang menjadi dua. Rasanya seperti ruang adalah sepotong tahu, diiris menjadi dua di tengahnya. Ekspresi Long Tu berubah total. Ini bukan lagi kekuatan yang bisa dia atasi. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa merobek celah di angkasa. Jika luar angkasa adalah sebuah batu, Long Tu hanya bisa memecahkan batu tersebut. Namun, lawannya mampu membelahnya dengan mulus. Saber ilahi telah mengunci Long Tu dengan kuat di tempatnya, tidak mungkin dia bisa mengelak. Cahaya cemerlang menyinari tombak ungu itu. Dia mengirimkan energi berbentuk semi lunar dan memasukkannya ke dalam kehendak angin. Langkah ini menciptakan banyak retakan di ruang angkasa. Long Tu melakukan yang terbaik untuk memblokir langkah ini. Puci, tidak ada ledakan besar atau gelombang energi yang melonjak. Pedang Qi yang membelah ruang dengan mudah menghancurkan serangan kekuatan penuh Long Tu. Pada saat kritis, liontin giok di dada Long Tu meledak dengan cahaya terang. Itu memancarkan perisai cahaya yang kuat, membungkusnya. Tidak aneh jika seorang raja bela diri memiliki satu atau dua harta karun rahasia yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bang! Perisai cahaya langsung hancur, dan liontin giok di dada Long Tu pecah berkeping-keping. Darah menetes dari mulutnya saat ia terbang mundur 1000 meter. Pedang tajam Qi tidak berkurang kekuatannya setelah mengenai perisai. Ia terus terbang ke cakrawala, ke langit yang jauh, sebelum benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Kakak pertama, kamu baik-baik saja. Yang lain bertanya ketika mereka menangkap Long Tu di udara. Utusan Sage ke-6 berkata, Saudara pertama, haruskah kita tetap mengambil senjata surgawi? Kakak ketujuh sudah meninggal. Perubahan situasi ini terlalu mendadak. Dia menikmati kemuliaan dan kesombongan pada saat sebelumnya, ingin menyamakan seluruh paviliun sahabat surgawi. Namun sekarang, orang ini dengan mudah mengalahkannya dengan satu serangan, melukainya dengan parah. Tanda hubung. Kakak, kembali ke puncak-puncak King Yun, Liu Tianyu masih duduk di atas batu dengan bersila. Dia tidak beranjak dari situ sama sekali. Dia memasang ekspresi tenang, dan senjata ilahi kembali ke sarungnya. Penatua pertama Jiangqi memasang ekspresi ragu. Dia tidak tahu bagaimana Liu Tianyu bisa menarik senjata ilahi sepenuhnya. Ledakan.